Halo teman-teman, kembali lagi di channel Buku Harian Anime. Kali ini saya akan membahas tentang pembahasan menarik episode ke-6 Tokyo Revenger. Dengerin sambil ngopi yuk. Baik, kita mulai. Intronya dulu guys. Ini dia. Setelah menyelidiki akar permasalahan yang menyebabkan Toman menjadi geng brutal di masa depan, Takemichi memutuskan kembali ke masa depan untuk menemui Naoto. Permasalahannya yang menyebabkan Toman menjadi geng brutal di masa depan adalah karena perseteruan dengan Mobius. Untuk itu, Takemichi meminta kepada Naoto untuk menyelidiki ketua geng Mobius di masa depan yang bernama Osanai. Harapannya, jika Takemichi bisa bertemu dengan Osanai, pertengkaran antara Toman dan Mobius bisa dicegah. Singkat cerita, Naoto berhasil menemui lokasi Osanai. Lokasi tersebut di proyek bangunan. Ternyata, Osanai yang dulunya merupakan ketua geng Mobius, di masa depan merupakan buruh kasar bangunan. Bahkan, Osanai dimarahi oleh atasannya karena waktu istirahat yang terlalu lama. Jadi teman-teman, itulah pentingnya sekolah yang benar. Jika waktu sekolah hanya berurusan dengan geng-gengan, bukan tidak mungkin akan bernasib sama dengan Osanai. Singkat cerita, Naoto dan Takemichi berbincang dengan Osanai. Menurut pengakuan Osanai, memang benar terjadi pertarungan antara Mobius dengan Toman di masa lalu. Akan tetapi, yang membunuh Draken bukanlah Mobius. Semua itu adalah awal perpecahan internal dalam geng Toman yang akhirnya membuat Draken mati pada 3 Agustus 2005. Itu artinya, ada pihak ketiga yang sengaja memancing kerusuhan antara Mobius dan Toman untuk mencegah belah di dalam internal geng Toman. Ada seseorang yang sengaja mempengaruhi Mike dan Draken agar berselisih. Mengetahui hal itu, Takemichi kembali ke masa lalu untuk mencegah persatuan Toman dengan Mobius. Setelah kembali ke masa lalu, Takemichi tengah sepedahan dengan Akun. Akun sendiri membonceng Takemichi. Mereka berdua mengobrol. Takemichi tiba-tiba bertanya pada Akun perihal impiannya di masa depan. Akun sendiri kaget dengan pernyataan itu. Kerjaan mereka tidak lebih berkelahi, jadi memikirkan impian masa depan. Ada hal yang tabu, tetapi Akun menjawab impiannya di masa depan adalah menjadi penata rambut. Memang di antara teman-teman Takemichi hanya Akunlah yang terlihat modis, terutama soal gaya rambut. Takemichi menyemangati Akun dan berkata di masa depan, Takemichi adalah pelanggan pertama Akun. Takemichi memutuskan untuk bertemu dengan Mike dan tidak ingin melibatkan Akun sama sekali dalam perseteruan yang melibatkan Toman dan Mobius. Akhirnya Takemichi turun dari sepeda dan bertemu dengan Miki. Takemichi langsung mengutarakan niatnya bertemu dengan Miki. Takemichi meminta agar pertarungan dengan Mobius sebaiknya dihentikan dengan alasan ada pihak yang tengah memanipulasinya. Pachin yang tidak terima dengan pernyataan Takemichi langsung menghajarnya habis-habisan karena Mobius sudah memerkosa pacar temannya. Takemichi terus berusaha untuk meyakinkan Miki sampai akhirnya Draken menghalangi Pachin yang terus menghajar Takemichi. Draken sendiri terkesan membela Takemichi dan menyarankan sebaiknya mencari tahu dulu tentang Mobius. Akan tetapi, Mike berkata lain, hal itu justru dianggap sebagai sikap menantang terhadap Toman. Ketika terjadi perbedaan pendapat antara Miki dan Draken, tiba-tiba Osanai datang. Di masa lalu sangat berbeda dengan Osanai di masa depan. Osanai di masa lalu tubuhnya besar dan kekar, sedangkan di masa depan tidak jauh seperti Takemichi, seperti tidak terurus. Pachin kemudian melawan Osanai
Akan tetapi, Osanai terlalu kuat bagi Pachin. Pachin kemudian menghajar Osanai. Osanai kemudian membalas dan memukul Pachin hanya dengan satu pukulan. Pachin terkapar, kekuatan Osanai begitu besar. Tidak heran karena badannya kekar, Osanai beranggapan seharusnya Toman lebih hormat pada Mobius karena Mobius lebih dulu berdiri. Bagi Osanai, Toman hanyalah kumpulan berandalan ingusan. Tidak disangka, Osanai mengetahui bahwa Toman akan bertarung dengan Mobius. Dan Osanai membawa semua anak buahnya saat itu juga. Ini menjadi pertanyaan dari mana Osanai tahu bahwa Toman akan menyerang Mobius. Tentunya Osanai mendapat informasi tersebut dari pihak ketiga, pihak yang membuat internal Toman sendiri menjadi pecah. Dan episode ke-6 selesai. Baik teman-teman, itu dia pembahasan materi episode ke-6. Jika kalian suka dengan channel ini, saya minta klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Dadah.